Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Syah Putri dengan NIM 220240140775. Di mana dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai e-commerce versi saya. Oke, e-commerce adalah kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan secara elektronik melalui internet, di mana e-commerce juga dikenal sebagai perdagangan elektronik yang dapat dilakukan antara perusahaan, konsumen, dan keduanya. E-commerce dapat dilakukan melalui situs web, aplikasi seluler, atau pasar online. Kemudian jenis-jenis e-commerce, yaitu B2B, di mana business to business, di mana model ini melibatkan transaksi antara dua bisnis. Biasanya ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjual barang atau layanan ke perusahaan lain untuk kebutuhan bisnis, seperti bahan baku atau peralatan industri. Contoh yaitu Alibaba atau India Mart. Dalam model ini, nilai transaksi seringkali lebih besar karena melibatkan bisnis yang membeli dalam jumlah besar. Kemudian B2C, di mana business to consumer. Di mana model ini adalah yang paling umum dan sering kita temui, di mana perusahaan menjual produk atau layanan langsung kepada konsumen akhir. Contohnya, toko online yang menjual barang atau jasa kepada konsumen seperti Tokopedia atau Amazon. Kemudian C2B, di mana C2B ini consumer to business, di mana kebalikan dari model B2C, di mana konsumen menawarkan produk atau layanan kepada bisnis. Misalnya, seorang desainer grafis yang menawarkan desain logo untuk perusahaan atau seseorang yang menjual foto untuk digunakan oleh bisnis. Contohnya 99 Design. Kemudian C2C, consumer to consumer, di mana model ini memungkinkan konsumen untuk menjual barang atau jasa langsung ke konsumen lainnya. Platform yang memfasilitasi transaksi ini biasanya menyediakan tempat bagi individu untuk menjual barang bekas atau barang yang mereka miliki. Contohnya eBay. Pada model ini, peran perusahaan lebih banyak menyediakan platform dan fasilitas pembayaran, sedangkan konsumen menjadi penjual dan pembeli. Kemudian business to consumer, di mana model ini merupakan gabungan dari B2B dan B2C, di mana sebuah perusahaan menjual produk atau layanan kepada bisnis lain yang kemudian menjualnya kepada konsumen akhir. Contohnya model ini itu platform yang menyediakan produk ke pengecer yang kemudian dijual kepada pelanggan mereka, contohnya Amazon. Kemudian tren dan tantangan e-commerce di era digital. Yang pertama itu peningkatan penggunaan mobile commerce, di mana trennya dengan semakin berkembangnya teknologi, smartphone dan teknologi, lebih banyak konsumen yang berbelanja menggunakan perangkat mobile. Mobile commerce atau m-commerce semakin populer karena kemudahan dan kenyamanan berbelanja di mana saja dan kapan saja. Contohnya, aplikasi belanja seperti Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak yang dioptimalkan untuk penggunaan ponsel. Yang kedua, peningkatan penggunaan AI dan teknologi cerdas, di mana tren teknologi kecerdasan buatan AI semakin banyak digunakan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih personal, seperti melalui rekomendasi produk berbasis data perilaku pengguna, chatbots untuk layanan pelanggan, dan analitik untuk mengoptimalkan proses bisnis. Contohnya Amazon dan Netflix, di mana menggunakan AI untuk memberi rekomendasi produk atau konten berdasarkan perilaku pengguna sebelumnya. Kemudian ada e-commerce yang berbasis video dan live streaming, di mana trennya menggunakan video untuk mempromosikan produk menjadi salah satu cara yang semakin populer, di mana live streaming ini memungkinkan mereka atau penjual untuk berinteraksi langsung dengan audiens dan mempromosikan produk secara real time. Contohnya, platform seperti Instagram Live, Facebook Live, TikTok Live, dan di mana aplikasi-aplikasi ini sudah digunakan untuk promosi produk penjualan secara langsung. Kemudian ada social e-commerce, di mana tren penjualan langsung melalui platform media sosial semakin berkembang. Fitur belanja di media sosial seperti Instagram, Shopping, dan Facebook Marketplace memungkinkan konsumen membeli produk tanpa meninggalkan aplikasi. Contohnya, Instagram Shopping, di mana memungkinkan merek untuk menandai produk dalam postingan yang langsung mengarah ke halaman checkout. Kemudian sustainable,
and ethical shopping, di mana trennya konsumen semakin peduli terhadap keberlanjutan dan etika dalam berbelanja. Banyak konsumen yang mencari produk yang ramah lingkungan, di mana etis atau yang diproduksi dengan cara yang bertanggung jawab. Contohnya, market seperti Patagonia atau Everlane yang menekankan keberlanjutan dalam bisnis mereka. Kemudian pembayaran digital dan cryptocurrency, di mana trennya pembayaran melalui dompet digital seperti GoPay, OVO, atau bahkan cryptocurrency semakin diterima di banyak platform e-commerce. Contohnya, seperti Shopify kini sudah mendukung pembayaran dengan cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. Kemudian ada tren dan tantangan e-commerce di era digital. Yang pertama itu keamanan dan perlindungan data, di mana tantangannya keamanan data adalah masalah besar bagi perusahaan e-commerce, terutama dengan meningkatnya ancaman peretas dan pencuri ancaman dan pencurian data kepribadian konsumen, di mana pelanggan menginginkan transaksi yang aman dan perlindungan terhadap data pribadi mereka. Di mana solusinya ini, bisnis e-commerce perlu mengimplementasikan sistem keamanan yang kuat seperti enkripsi data, autentikasi 2 faktor, dan perlindungan terhadap serangan cyber. Kemudian kompleksitas pengiriman dan logistik, di mana tantangannya dengan meningkatnya volume transaksi e-commerce, pengelolaan logistik dan pengiriman barang menjadi tantangan utama, di mana pengiriman yang cepat dan biaya pengiriman yang terjangkau tetap menjadi masalah bagi banyak pelaku bisnis. Kemudian solusinya itu banyak perusahaan kini berinvestasi dalam sistem logistik yang lebih efisien dan menggunakan teknologi untuk mempercepat pengiriman, termasuk penggunaan drone atau kendaraan otonom untuk pengantaran. Kemudian itu persaingan yang ketat, di mana tantangannya e-commerce menjadi pasar yang sangat kompetitif dengan banyaknya pemain besar seperti Amazon, Tokopedia, dan Shopee yang mendominasi bisnis kecil dan menengah sering kesulitan bersaing dalam harga, jangkauan pasar, dan inovasi. Solusinya, untuk tetap kompetitif, bisnis e-commerce harus fokus pada pelayanan pelanggan yang luar biasa, diferensiasi produk, kemudian serta inovasi dalam pengalaman belanja yang unik. Kemudian perubahan perilaku konsumen, di mana tantangannya itu perilaku konsumen terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi, di mana konsumen kini lebih memilih berbelanja dengan cara yang lebih personal dan cepat, dan menuntut pengalaman yang lebih mulus serta transparansi dalam hal harga dan kualitas produk. Kemudian solusinya itu bisnis harus terus beradaptasi dengan tren konsumen dan menyesuaikan strategi pemasaran, pengalaman berbelanja, dan produk mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian pengelolaan inventaris dan stok barang, di mana tantangannya memastikan stok barang yang cukup, menghindari kelebihan stok atau kekurangan produk, serta mengelola pengembalian barang atau retur yang dapat merugikan bisnis, di mana solusinya bisnis harus menggunakan perangkat lunak pengelolaan inventaris yang canggih untuk melacak stok dan permintaan konsumen secara real time. Kemudian tantangan dalam pengalaman pelanggan, di mana tantangannya konsumen kini mengharapkan pengalaman yang mulus dan personal saat berbelanja online. Jika sebuah platform e-commerce tidak mampu memberikan pengalaman yang mulus dan personal saat berbelanja online, e-commerce tidak mampu memberikan pengalaman pengguna yang baik, konsumen bisa beralih ke pesaing. Solusinya, pengalaman pengguna yang dioptimalkan, fitur pencarian yang mudah, dan dukungan pelanggan yang responsif sangat penting untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.